Oke, kelihatan ya. Jadi ini perbedaan antara Pavo 20 bukan Pro ya guys. Jadi Pavo 20 Pro itu 2,2 in, sedangkan Pavo 20 2 in. Sedangkan Mario Mini 25 dia 2,5 in. Nah, bedanya sama-sama baterai di bawah, cuman si Pavo 20 ada LED keliling nih guys. Nah, kalau si Mario Mini bisa dipasangin LED ya, tapi nggak keliling sih, kayaknya sedikit-sedikit aja deh. Nah, ini GPS-nya nggak kelihatan, ini GPS kelihatan. Ini antenanya nongol, ini antenanya juga sembunyi di dalam. Oke, perbandingannya seperti ini. Ini nanti buat indoor sama Madi, yang ini buat outdoor. Wow, ini di lapangan Ciliwung dan buset, sampahnya banyak banget guys. Ini habis ada acara. Tadi sempat nanya sama Bocil, habis ada acara bola. Kenapa nggak disediain tong sampah ya? Tetangga kalau konten di sini tuh sering komplain masalah kebersihan sih. Ini budaya rakyat Indonesia yang harus buang sampah pada tempatnya. Jadi ini anak-anak kecil nih, habis makan jajan tuh dibuang di bawah semua, berantakan dah. Oke, di sini Pilot Nakal mau konten. Yuk, let's go. Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini orderan dari Om Adi di Singaraja apa Buleleng ya, Pilot lupa. Pokoknya Om Adi kemarin order itu masih di Jepang. Nah, tanggal 2 kemarin udah nyampe tuh di Bali. Cuman Om Adi ini request minta di nanti pakainya remote DJI RC3 ya. Dan di sini Pilot Nakal mau ngetes pakai remote-nya Pilot Nakal dulu karena ILRS kan. Jadi nanti Pilot Nakal bis buat konten, Pilot Nakal konekin ke DJI RC3. Oke, di sini Pilot Nakal bawa Zuru dan sisanya ada di dalam bagasi, dalam jok. Nah, Pilot Nakal kalau konten pakai motor ini guys, karena bagasinya gede. Jadi Om Adi order ini guys. Wih. Kemarin cuma foto aja, tapi nggak di review dan juga belum bikin konten. Kenalin guys, ini adalah Mario Mini 25. Wih, kecil unyu-unyu ya. Jadi ini review singkat, padat dan jelas. Ini kalau teman-teman beli itu belum ada Air Unit O4 Pro. Jadi beli Air Unit O4 Pro nya terpisah. Beli hari ini harga sekian, beli besok atau lusa harganya beda lagi. Jadi O4 Pro ini harganya nggak stabil ya. Dan ini Pilot Nakal udah pasangin filter. Ini pakai produk Beta FPV ya. Terus Om Adi juga request dipasangin propeller guard. Nah, jadi sempat lihat reviewnya di sosmed atau di YouTube ya, untuk Mario Mini 25 ada propeller guardnya. Dan ini Pilot Nakal nggak pasang karena Pilot Nakal jujur gak suka sih. Dan performa drone juga jadi nggak enak. Cuman buat pemula nanti Pilot Nakal pasangin ya buat Om Adi. Jadi kalau crash nanti pun aman. Jadi rusak propeller guard. Oke, ini back to era Walkera Rodeo guys. Jadi teman-teman kalau tahu Walkera Rodeo, nah ini Pilot Nakal kasih lihat. Jadi seperti Walkera Rodeo, kembali ke modelnya Walkera Rodeo sekitar 3-4 tahun yang lalu ya. Jadi ini menggunakan DJI 4 Pro dan untuk GPS-nya sembunyi guys, di baliknya ini casing ya. Terus untuk motornya ada yang nanya ini pakai apa? Motor apa? Ini pakai 1303,5 ya. Untuk RPM-nya lupa guys. Jadi ini support baterainya maksimal 3S bukan 4S. Oke. Dan untuk dalemannya teman-teman lihat, wih. Jadi FC-nya FC khusus untuk Mario Mini 25 karena dia menyesuaikan dengan frame-nya ya. Dan di bagian belakang sudah ada port Type C ya. Terus bawahnya ada XT30. Ini menggunakan baterai 3S Thunder X 720 mAh. Untuk antena receiver ada di sini. Dan ini kanopinya simpel banget, dia pakai pengancing bahan 3D print ya. Jadi nggak ada baut, nanti dicetrek-cetrekin udah lepas. Oke, kita langsung cobain ini dulu. Dan Om Adi nggak cukup dengan Mario Mini 25 karena ini buat outdoor. Akhirnya nanyain, Om ada nggak yang Pavo? Nih, dalam total ada Pavo 20 menggunakan O3. Ini rencana nanti dipakai buat indoor. Jadi latihan indoornya pakai ini, outdoornya pakai si Mario Mini 25. Terbangin mana dulu nih? Nerbangin yang mana, Mario aja ya. Oke, persiapan. Jadi total baterai Om Adi ini ada 10 biji guys. Terus untuk chargernya order pakai toolkit RC Ki6AC seperti yang Pilot Nakal pakai. Oke, banyak sekali, banyak tahan. Jadi nanti Om Adi tinggal binding aja ke Gaggle 3 ya. Om Adi ini
kolektornya produk DJI guys. Banyak banget produk DJI nya. Oke, ini Mario Mini 25. Nah ini pertama pakai remote-nya Suru ya, Radio Master Suru, warnanya pink guys, loh pink. Oke, nyalain gagel sudah, nyalain remote. Nanti pakainya di JRC 3 ya. Sini pertama bawa baterainya 2 piece ya, 720 mAh 2 piece. Oke, yang pasti connect ke remote-nya pertanggal dulu. Jadi Om Adi ini nggak punya nih remote ILRS, wajib punya Om. Karena pertanyaan menarik dari Om Adi, bedanya S-Bus sama ILRS apa Om? Latensi ya, jadi latensinya di S-Bus itu jauh lebih tinggi daripada si ILRS. Oke, udah nyala, kita taruh di sini guys. Nah cakep, wih. Oke, ini gagal tadi di O3 sih kayaknya. Pertama pindah dulu ke O4 Pro ya. Switching. Beeper. Nah, sudah ada beepernya juga. Oke, Radio Master Suru. Oh my god, baterainya 7,3 volt. Baterainya habis ini Suru. Oke, switch successfully. Oke teman-teman, ini lihat ya. Ini pertama record. Jadi ini pakai D-Lock. Oke, ini pakai D-Lock. Ntar bisa rubah nggak ya? Jadi di sini Om Adi bisa rubah, masuk ke advance camera setting. Nah ini colornya di D-Lock ya. Ntar ini di stop record dulu aja. Waduh, ternyata di settingan displaynya guys, pakai AD ini. Oke, satelit GPS nya 0. Ntar bakal ganti dulu. Hanya pakai D-Lock apa ini ya, bingung. Oke, satelit GPS nya udah dapat. Kamera sebentar, bakal pakai yang jangan D-Lock deh, karena ini lagi mendung nih. Normal. Nah ya, satelit GPS nya nggak kelihatan, kelupaan nih guys, masukin satelit GPS. Air mode. Oke, protokol terbang di mode air mode. Oke, sebelum terbang kalibrasi stick kiri pojok kiri atas, stick kalibrasi stick kiri pojok kiri bawah, sekarang ke bawah. Oke, bismillah. Engine on. SpeedyBee Mario Mini 25, let's go. Cakep ya. Ini colornya pakai normal Om ya. Nanti kalau cerah banget bisa diganti pakai D-Lock, karena ini filternya UV ya, bukan ND8, ND4 atau CPL. Enak guys. Buat terbang santuy enak ya. Ini kayaknya kalau dibuat brutal, dibuat ugal-ugalan kurang oke sih. Cuman buat pemula ini memang menarik ya, memikat. Karena dari desainnya sudah bagus sih Mario Mini 25 ini. Jadi teman-teman, rogo koceknya lumayan banyak. Kalau mau meminang Mario Mini 25 ya, untuk unitnya aja karena di J4 Pro nya mahal ya. Jadi di sekitar 7 jutaan lah, 7-8 juta ya untuk unit Mario Mini 25 nya. Tuh guys, cuman keluar muncul home distance saja ya. Oke, coba lurus ke depan. Jadi pastikan satelit GPS nya lock dulu ya. Jadi ada tandanya dari dulunya ada titit. Nah itu tandanya si satelit GPS nya sudah lock di angka 8. Nanti nambah lagi tuh, karena ini enggak kelupaan, ini satelit GPS nya nggak muncul. Oke, di sini di 200 meteran. Cakep ya. Dan teman-teman pasti nanya ini, antena O4 Pro nya di mana? Antena O4 Pro nya juga sembunyi di dalam itu bodi putih itu guys. Yuhu. Ini kondisi lumayan berangin, kencang banget, sedang sih, enggak kencang banget. Dan Mario Mini 25 masih santuy ya ngadepin angin kayak gini. Ini pertama terbang cruising ya, terbang cruising sinematik, jadi terbang santuy. Buat freestyle nanti baterai kedua pertama cobain freestyle deh.
Maaf ini om, kelupaan ini. OS di satelit GPS nya nggak ditampilkan, kelupaan dicentang guys. Untuk bahan framenya ini plastik ABS ya, cuman ABS nya nggak mungkin abal-abal sih, karena dia pakai drone di size 2,5 in, terus bawa air unitnya juga air unit mahal O4 Pro. Cakep guys, bukan Mario Bros ini Mario Mini 25. Gulung kuming. Oke, kita lihat untuk flight time satu baterai dengan pakai baterai 3S ya, kapasitas 720 mAh. Tadi pertama nggak lihat ini sih, itu sudah ngepres banget. Jadi waktu mau order baterai ini menimbang-nimbang, mempertimbangkan kalau kecil kekecilan, nanti kalau besar nggak cukup gitu guys. Jadi teman-teman kalau mau ngikutin pilot nakal monggo pakai 3S 720 mereknya Thunder Egg ya. Untuk link pembelian seperti biasa pilot nakal selalu cantumkan di kolom deskripsi. Cakep nih, langit di Kota Madiun hari ini tanggal 8 Desember 2025. Ini jam 2-an ya. Tuh gunung guys. Nah kalau drone kecil ini dipaksa buat muncak gunung bukan ini ya, bukan peruntukannya guys. Jadi kalau mau muncak gunung wajib pakai 7 in ya, minimal 5 in lah. Tapi pilotnya juga harus paham nih, take off nya dari berapa kilo dari puncak gunung. Jangan terlalu jauh juga guys. Misalnya pertama kali di sini nih di lapangan Ciliwung, terus kita muncak gunung ke sana ya, pasti nyampe tapi nggak bisa pulang. Oke, SpeeDP Mario Mini 25. Wih, irit nih guys. 30 seconds. Terbang santuy ya, hood ini. Woo. 20 seconds. Cakep. Telemetry lost. Nah, Telemetry recovered. kalau di remote ILRS itu nanti ada ini om ya, ada notif telemetry loss, telemetry recover. 8, Sedangkan nanti di remote DJ RC3 itu satu sudah nggak punya monitor, terus kita nggak bisa setting untuk posisi switch, 1. kemudian juga nggak ada soundnya, nggak ada suara. Jadi seperti ini barusan si remote-nya ini ngoceh guys. Jadi ngingetin bahwa kita setting timer di 5 menit dan sesuai dengan OSD. Jadi kalau pilotnya lupa lihat OSD, remote-nya bakalan bersuara. Jadi pengingatnya ada 2 ya, di OSD sama ada di remote. Ini 5 menitan guys. Yuhu. Wah ini gokil sih ini. Cakep. Enak-enak. Ini nggak tahu ya, sejak produk SpeeDP dari SpeeDP B25 terus ke Mario Mini 25, pilot nakal selalu kasih acungi 2 jempol sih. Oke guys, ini dapat 5 menitan, jadi 3,6 sebenarnya udah landing ya. Wih, cakep. Landingnya lo ya, hood. Nah, nih teman-teman lihat ya. Jadi size baterai 3S 720 mAh ini pas banget press, dan ini untuk konektornya bisa disempilin di bawah frame. Ya, ini lihat rapi banget ini. Jadi nggak ada ceritanya kabel baterai gondal-gandul atau klewer-klewer. Jadi ini aman banget. Wih, mantap guys. Enak. awas yang nonton ini. Ya, buat teman-teman yang mau order langsung aja japri di WA pilot nakal ya, di 082144225900. Kalau cepetan bisa cek di kolom deskripsi. Di situ pilot nakal cantumin nomor WA. Oke, ini cobain baterai kedua. Nah, ini lihat. Jadi nanti masuknya ini agak seret juga untuk strapnya, bagus sih. Nah, ini posisi baterainya seperti ini ya. Oke, sebentar. Nah ini, jadi baterai si Mario Mini ini bisa dipakai juga buat ke Pavo 20 ya om. Cuman idealnya si Pavo 20 pakai baterai 3S 530, karena ini baterainya banyak,
Ya wis, hajar aja. Oke, ini baterai kedua guys, nyobain Mario Mini 25. Baterai kedua cobain buat ugal-ugalan, buat freestyle gitu ya. Tapi nggak usah lama-lama deh, karena masih ada Pavo 20 menggunakan O3 yang harus di tes terbang juga. Oke, ini dan kabelnya pun pas ya posisinya tuh, lihat. Jadi nggak ditekuk-tekuk seperti ini. Jadi posisi konektor ST30 di Mario Mininya juga pas. Ini digini Num. Nah, agak ditekuk supaya masuknya enak. Oke, colok. Didit. Nah, ini untuk firmware ISC-nya pakai AM32 ya. Bukan pakai Beleli S. Wih, langsung ngelok guys, ngeri. Oke, ini take off dari sini. Kita lihat performa Mario Mini 25 bisa nggak buat freestyle. Nah, karena teman-teman pasti yang newbie pertanyaannya bisa buat freestyle, bisa bawa GoPro. Aduh, tonton deh bener-bener kontennya Belot Nakal supaya paham, nggak gagal paham. Oke, mulai arming, bismillah. Gurih, crispy. Kalau Merman bilangnya ini kriuk-kriuk. Ya hut guys, enak ini. Kesengsem nggak? Jadi si Mario Mini 25 ini menawarkan aksesorinya cukup banyak ya. Mulai dari propeller guard yang dijual terpisah, terus ada kanopi berwarna, itu juga dijual terpisah. Terus apalagi ya? Ada LED, ini nggak sempat beli LED, nggak usah, gini aja udah cakep sih. Yang udah ada LED sih Pavo 20 ya. Kalau si Mario Mini 25 ini LED-nya dijual terpisah juga. Jadi aksesorinya cukup banyak dan teman-teman juga harus merogoh kocek lagi untuk belanja aksesori untuk Mario Mini 25. Oke, arah panas sudah muncul ya. Mesinnya sudah betul kembali ke arah Belot Nakal. Jadi cobain GPS Rescue. Wih, ini tutup gas aja Om ya. Ini betul ya, sudah ke arah stick cam ya. Jadi si Mario Mini, si kecil unyu-unyu, Belot Nakal kasih ini ya, nickname namanya Mami ya, Mami 25, Mario Mini 25. Dan ini sudah bisa disuruh pulang sendiri. Nah, tuh kan, kepalanya arahnya ke sana. Tapi arah pulangnya udah betul sih. Untuk ketinggian di 73 meter, terus jarak di ngaco ini. Home distance-nya udah deket ya. Untuk cancel RTH tinggal dia nonaktifkan, terus diambil alih secara manual. Buset, tinggi banget guys. Wih, jos gandos ke atas. Enak sih ini. Mario Mini 25. Buat ngedive gedung bisa. Masalahnya pilot pemula itu bisa nggak freestyle gitu loh. Karena di sini pertama terbangnya mode air mode guys. Nanti Om Adi terbangnya di mode ini dulu Om ya. Sebentar, mana modenya? Jangan salah guys. Angle mode. Nah, Om Adi terbang dulu di mode angle. Nanti kalau langsung terbang di mode air mode, nah ini air mode ya. Ini pertama kasih lihat. Jadi kalau air mode disuruh kiri, drone-nya kiri terus nih. Jadi harus dikontrol secara manual, dikembalikan ke posisi datar. Itu air mode sama dengan seperti acro. Jos ini guys, enak tenan nih. Oke, kita coba di sini. Jarang ke sini, biasanya terbangnya di atas saja sih. Perfecto, ini pertama bilang kasih perfecto, ini jos banget ya. Oke, jadi kalau main freestyle terus banyak becek-becek gas itu dapat di kisaran 3 menit guys ya. 5 menit terbang santuy, 3 menit terbang brutal konten Om. Oke, ini Belot Nakal landing dulu guys. Baterai kedua Mario Mini 25. Ngepres banget sama sepatu. Kan nabrak kan? Ya kalau nabrak kena sepatu, nggak kena kaki. Tapi lumayan kaget. Oke, Mario Mini 25. PR-nya kurang nambahin OSD satelit GPS. Kok bisa kelupaan ya? Oke, langsung cabut. Nah, ini penting nih buat teman-teman sama Om Adi. Selesai baterai dipakai, jangan langsung dicas. Biarin dulu keadaan dingin ya. Jadi kalau
Nah, setelah saya dipakai, tunggu aja 20 menit ya, nyantai-nyantai lah, nggak perlu buru-buru karena baterainya Madi juga lumayan banyak. Lights on. Cetrek Engine guys. off. Oke, ini udah beres. Sekarang nyobain si Pavo 20 pakai O3 nih. Kita lihat performanya apakah sama seperti Mario Mini 25. Bentar aku kasih lihat antara Mario Mini 25 dengan Pavo 20. Tuh. Oke, kelihatan ya. Jadi ini perbedaan antara Pavo 20 bukan Pro ya guys. Jadi Pavo 20 Pro itu 2,2 in, sedangkan Pavo 20 2 in. Sedangkan Mario Mini 25 dia 2,5 in. Nah, bedanya sama-sama baterai di bawah, cuman si Pavo 20 ada LED keliling nih guys. Nah, kalau si Mario Mini bisa dipasangin LED ya, tapi nggak keliling sih, kayaknya sedikit-sedikit aja deh. Nah, ini GPS-nya nggak kelihatan, ini GPS kelihatan. Ini antenanya nongol, ini antenanya juga sembunyi di dalam. Oke, perbandingannya seperti ini. Ini nanti buat indoor sama Madi, yang ini buat outdoor. Cakep. Keren ya. Nah, ini dia perbedaan antara Pavo 20, produk dari PT FPV, dan ini produk dari SpeeDB. Oke, yuk kita cobain si Pavo 20. Remote-nya sama, tetap sama. Terus gagelnya juga sama. Jadi yang tadi O4 Pro, sedangkan ini air unitnya O3. Jadi teman-teman kalau nonton pasti paham, kalau nggak nonton gagal paham. Gitu aja sih, simple. Oke, di sini pertama mau setting reset flat, jadi kembali 5 menit. Nah, kelemahannya si remote DJI tidak punya LCD. Nah, kalau ini instrumennya Pac-Man, karena ini firmware ISE-nya dari PLLS bisa di upgrade ke Blue J. Kalau AM32 nggak bisa guys. Oke, pertama switching gagus dulu dari O4 Pro ke O3 ya. Untuk LED bisa dinyalakan matikan ya, nanti pertama kasih video konten juga untuk menggunakan remote DJI ya. Bisa dinyalakan matikan LED, bisa GPS juga, bisa ganti mode, bisa arming. Oke, sudah connect ke remote dan juga sudah connect ke goggles. Oke, karena ini ada GPS, taruh di tempat datar. Oke, biarin GPS-nya dapat satelit dulu. Ini masih 0 nih. Tuh, set sampahnya. Oke, waduh, nggak enak lihat sampah. Nah, gini aja. Oke, sebentar, kali setting dulu. Settings display ya. Yang tadi HD, yang ini normal. Canvas mode-nya Om ya. Oke, satelit GPS-nya masih 0, tunggu dulu. Jadi harap bersabar, bentar rekam dari gagal. Oke, ini posisi drone-nya miring ya, Pavo 20-nya. Angle mode. Oke, angle bisa enggak nih kasih lihat. Ini Om, tadi display. Nah, canvas mode-nya ini. Yang si Mario Mini 25 tadi HD. Oke, kalau HD jadinya seperti ini nih. Nah, dia miring kan. Telemetry lost. Terus kalau dirubah ini Telemetry recovered. displaynya dirubah, canvas mode-nya ke normal. Nanti pernah spot HD semua aja deh. Oke, ini Air mode. belum dapat Telemetry lost. GPS, padahal di rumah cepet nih. Malah di sini 0. Engine Oke, pertama mulai arming. Nah, tuh muncul dia 4, 5. Jadi harus bersabar ya. Oke, gak usah take off dulu, arming dulu aja. Jadi mancing untuk ini GPS-nya lebih cepat ngelok. Oke, 6 sambil ngasih sirkulasi udara juga ke air unit O3 ya. Ini rekam nggak ya di goggles? engine off. Oke, sebentar. Nah, ini rekaman di goggles 6. Oke, stop aja deh. Yuk langsung terbang. Engine on. Kelamaan. Nanti kalau udah terbang biasanya nambah tuh. Oke, 1, 2, and 3. Ini baterainya nggak full guys, tapi tenang, ada satu baterai lagi ya. Tuh cuacanya udah mulai mendung, jadi nggak jelas nih mataharinya di mana nih. Tuh kadang ketutup angin, ketutup awan, kadang nggak ketutup awan. Oke, satu GPS 6. Buat lawan angin pun sama ya, untuk performanya sama-sama menggunakan baterai 3S. Sama-sama enak juga buat freestyle karena posisi baterainya di bawah.
guys, tuh berkibarlah bajuku. Nah, jadi kalau telat recovery bisa nyungsep di rumput ya. Barusan tadi hampir telat recovery. Oke, di sini pertama landing dulu, ganti baterai aja deh. Engine off. Ganti baterai yang optimal. Oke, ini nanti waktu Oma dipegang. Nah, ini panas nih si air unitnya ya, karena dia VTX, video transmitter. Oke, selesai langsung dicabut. Jadi nyabut megang konektornya Om ya, jangan kabelnya Om ya, karena banyak kasus yang lepas. Oke, ganti baterai. Ini pakai 530 3S dapat ya. Jadi ini kan beli bekas, jadi dapat baterainya lupa berapa biji ya. Nah, ini size yang paling ideal sih menurut protokol buat si Pavu 20, bukan Pro. Tapi yang Pro pun juga bagusnya pakai 530. Oke, colok. Anginnya luar biasa. Telemetry recover. Jadi waktu dia connect ke remote, nanti si remote bilangnya telemetry recover, bukan bilang connected guys. Oke. Ganti baterai. Yuk nyobain terbang lagi. Baterai GPS 6 ngaco nih. Ini kan rencananya buat indoor, nggak penting sih buat pakai GPS. Engine on. Oke, mulai arming. Aduh, ini baterainya habis juga guys. Oke, gas aja dah, santuy ya. No, ternyata nggak sanggup. Udah kayak gini jangan diterusin Om. Engine off. Jangan diterusin, nanti baterainya jebol. Karena si baterai FPV nggak punya BMS, bukan seperti baterai DJI ya. Nah, ini karena nggak bawa checker, jadi nggak tahu nih baterai udah full yang mana. Ternyata ini baterainya habis. Telemetry lost. Oke, nanti dilanjut konten aja ya yang pakai remote DJI ya Om ya. Untuk si Pavu 20 dengan Mario Mini 25. Ini kayaknya. Tapi nggak usah deh. Oke, segitu dulu konten dari Protokol. Nanti bikin konten lagi Mario Mini 25 diterbangin bukan pakai remote ILRS. ILRS itu macam-macam ya, remote ada rada batas suruh, rada master pocket, rada master boxer, rada master TX15, GX12, ada jumper, pedal jumper. Cuman untuk remote DJI ya itu bisa connect ke O4 Pro, bisa connect juga ke DJI O3 ya gitu deh. Kalau diceritain panjang lebar ya, nanti teman-teman bisa pelajarin datasheetnya dari DJI ya, produk-produk apa yang bisa connect remote DJI RC2 sama RC3. Begitupun juga dengan goggles. Oke, thank you yang sudah nonton video ini. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. See you next video. Protokol pamit. Thank you, safe flight and ciao. Ini udah mau hujan kayaknya guys, hawanya dingin. Udah pulang dulu.